Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua dimanapun kita berada. Selamat bergabung kembali dalam ibadah online bersama GP Kris Kelapa Gading pada hari ini 15 Mei 2022. Ibadah pada hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu dapat menyiapkan peralatan perjamuan kudus, roti dan anggur di rumah masing-masing dan mengikuti aba-aba petunjuk sesuai tata ibadah nantinya. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Doa dan harapan kami tentunya kita semua terpelihara dalam kasih setia daripada Tuhan dan hati kita senantiasa limpah dengan syukur karena pemeliharaan Tuhan yang begitu besar atas hidup kita. Saya percaya setiap kita telah siap mengikuti ibadah, namun sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan beberapa warta jemaat berkaitan dengan kegiatan gereja selama sepekan ke depan. Pada hari Kamis kita akan mengadakan persekutuan doa lewat Instagram Live, lewat akun GP Kris Kelapa Gading pada hari Kamis pukul 7 malam. Kita berdoa bersama-sama. Dan pada hari Sabtu ada persekutuan remaja pukul 17.30 dan persekutuan pemuda pada pukul 19. Dan pada hari Minggu pagi jam 9 kita ajak anak-anak kita untuk ikut sekolah minggu bersama-sama. Dan pukul 10.30 kita bertemu kembali dalam ibadah online melalui sarana YouTube channel GP Kris Kelapa Gading. Mewakili hamba Tuhan dan diaken, kami mengucapkan terima kasih atas seluruh persembahan yang Bapak berikan, baik persembahan perpuluhan maupun persembahan ucapan syukur, dengan percaya mendukung pekerjaan Tuhan lewat di GP Kris Kelapa Gading ini. Baik, saya mengajak setiap jemaat boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah pada hari ini dengan mengambil waktu saat teduh sejenak. Amin. Saat teduh selesai. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai ibadah kita ini dari awal hingga selesai. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Firman Tuhan dalam Mazmur 55 ayat 23 berkata demikian. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Terpujilah Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kita semua di dalam kasih setia Tuhan. Dia Tuhan adalah Allah El Shaddai, Allah yang besar, anugerahnya berlimpah buat kita semua. Kita naikkan pujian ini bersama-sama, El Shaddai. Kita awali ibadah kita dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan.
cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. El Shaddai. Kami jangan sekali lagi dengan penuh iman. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Terima kasih Tuhan. Kami tidak bimbang karena Engkau memelihara kami. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kau besar Tuhan, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah. El Shaddai, berkatnya berlimpah, berkatnya berlimpah. El Shaddai. Kami memuji Engkau Tuhan, Allah El Shaddai, Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang kasih anugerahnya, berkatnya berlimpah atas setiap kami umat yang mengasihi Tuhan. Pagi hari ini kami datang tunduk di altar-Mu, membawa ucapan syukur kami karena kami tahu kalau kami boleh menjalani hidup kami hingga hari ini semua karena kasih anugerah Tuhan, karena tuntunan tangan Tuhan yang besar yang memelihara setiap kehidupan kami. Bukan dengan kuat gagah kami dan menyadari siapa kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengakui segala dosa kami di hadapan Engkau, dan pagi hari ini Engkau menyucikan, melayakkan setiap kami, sehingga kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan terlebih dipersekutukan di dalam perjamuan kudus-Mu,
sehingga kami menerima dan mengingat akan karya Tuhan di atas kayu salib yang begitu besar buat setiap kami, menebus kami, sehingga melayakan kami menerima keselamatan dari Tuhan, boleh berjalan dalam anugerah keselamatan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau pimpin sertai dimanapun umat-Mu beribadah, apapun situasi, pergumulan, kesulitan yang kami hadapi, Engkau Allah yang selalu memelihara, menolong kami semua tepat pada waktunya. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Saya karena percaya dengan iman kita tahu bahwa kalau kita bisa ada hingga hari ini, masuk bulan Mei tahun 2022, menjalani hampir 2 tahun lebih masa pandemi ini, semua karena kebaikan Tuhan. Dia Tuhan yang kebaikannya sempurna, Dia Tuhan yang lahir, mati, bangkit, dan sebentar lagi kita peringati kenaikannya ke sorga, dan Roh Kudus diberikan buat setiap kita. Pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna, karena Dia Tuhan yang sungguh baik dalam kehidupan kita. Dia sungguh baik, akan pujian dengan bersukacita di rumah kita masing-masing. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatan. Dia penuhi hatiku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan dalam hidup kami. Hari ini kami datang bersyukur kalau kami boleh ada hingga hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Puji nama Tuhan, haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan di tempat kita masing-masing. Dia Tuhan yang sungguh baik dalam kehidupan kita. Dulu, sekarang, sampai selamanya kebaikan Tuhan tidak pernah berubah atas kita. Firman Tuhan dalam Mazmur 23 ayat 1-6 berkata demikian. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud.
Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tema bulanan kita sepanjang bulan Mei ini adalah tentang God's providence, pemeliharaan Tuhan. Dan dengan iman kita tahu bahwa pemeliharaan Tuhan, seperti ayat nats firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, bahwa Dia adalah gembala yang baik, yang senantiasa menuntun kehidupan kita. Gembala yang baik tidak pernah meninggalkan dombanya. Demikian juga Tuhan selalu setia dan senantiasa menolong umatnya, kita semua yang senantiasa berharap kepadanya. Dia Tuhan tidak pernah berganti kasih setianya buat hidup kita. Dan Dia Tuhan yang selalu menjadi sumber pertolongan dan jawaban hidup kita. Tuhan selalu menolongku. Dengan pujian ini dengan penuh iman, dan kita siapkan hati kita terima berkat firman Tuhan dan perjamuan kudus hari ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Ku yakin Tuhan memberkati. ku yakin Tuhan memberkati. Ya Tuhan melindungi kita Ku semua. yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kemudian sekali lagi dengan penuh iman. Musim akan selalu berganti, Musim selalu berganti dalam kehidupan kita, tapi kasih Tuhan selalu abadi, kekal selamanya. Terpujilah Tuhan. tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi.
tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Kau Tuhan selalu menolong kami, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Kau mengenyangkanku dan peliharaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kau Tuhan yang selalu menolong, memelihara setiap kami. Dan kami akan percaya Engkaulah jawaban hidup kami. Kau Allah yang menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kami lihat dan pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Kami nyatakan dengan iman kami, pertolongan kami datang dari-Mu Tuhan. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Pertolonganku datang dari-Mu Tuhan. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagi kami, mungkin bagi Tuhan. Yang tak mungkin bagimu, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau jawaban hidup kami, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan yang bagi kami. Itu yang Kau sediakan bagiku. Yang terbaik Tuhan sediakan. Itu yang Kau sediakan bagiku.
bagiku. Betapa ajaibnya pemeliharaanmu atas kami ya Allah. Apa yang tidak pernah kami pikirkan dan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kami, itulah yang Kau sediakan bagi kami. Bahkan kami tidak tahu apa yang kami butuhkan, dan Engkau tahu setiap kebutuhan kami. Berbicaralah kepada kami sekali lagi ya Tuhan. Ketengahkan isi hati-Mu bagi kami tentang pemeliharaanmu, sehingga hidup kami semakin damai, semakin aman, dan semakin kuat di dalam Tuhan. Hati kami telah siap, berfirmanlah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan melihat tema kita yang ketiga. Mari kita ingat kembali minggu yang lalu kita sudah belajar tentang providensia Allah dalam penciptaan. Minggu lalu kita belajar ada 4 poin. Bahwa dalam penciptaan Tuhan memberikan pemeliharaannya bagi kita dalam bentuk 4 hal. Pertama, pemeliharaannya atas kebutuhan jasmani kita. Dia sediakan makanan yang cukup untuk jasmani kita. Yang kedua, pemeliharaan Allah atas pekerjaan, di mana kita ditetapkan untuk bekerja, dan melalui pekerjaan itu Tuhan memelihara kita. Kemudian Dia juga memelihara kita dengan menyediakan tempat tinggal bagi kita, dan tempat tinggal di mana Dia boleh hadir setiap hari untuk bersekutu atau berelasi dengan setiap umatnya. Dan yang keempat, minggu lalu kita sudah lihat Tuhan juga menunjukkan pemeliharaannya dengan menyediakan pasangan hidup bagi setiap kita. Nah, yang menjadi catatan penting minggu lalu adalah dengan pemeliharaan Tuhan ini, Tuhan tidak bermaksud membuat kita pasif, tapi tetap Dia ingin kita aktif untuk menemukannya, mengusahakannya, mencarinya, menemuinya berdasarkan petunjuk-petunjuk Tuhan. Nah, ini sudah kita lihat minggu lalu. Nah, hari ini bicara tentang God's Providence yang ketiga, pemeliharaan Allah bagian yang ketiga atau seri yang ketiga. Hari ini bicara khusus tentang apa? Hari ini bicara tentang pemeliharaan Allah ya, yang tercantum dalam seluruh Alkitab. Ya, kita bisa menemukan apa saja pemeliharaan Allah dalam Alkitab, di dalam bidang apa saja dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan melihat ini dalam konteks seluruh Alkitab, bahwa pemeliharaan Allah tidak hanya terlihat dalam penciptaannya saja, tetapi pemeliharaan Allah juga terlihat dalam seluruh isi Alkitab. Karena itu pertanyaannya sekarang adalah, apa saja bukti-bukti pemeliharaan Allah dalam seluruh isi Alkitab? Yang kedua, dalam hal apa saja kita akan menemukan bukti-bukti pemeliharaan Allah itu di dalam Alkitab? Hari ini saya akan menyampaikan beberapa bukti, paling tidak ada 5 bukti yang akan kita lihat. Dan ini adalah 5 poin yang pernah dirangkum oleh bapak-bapak gereja kita. Dan mereka melihat bahwa setiap poin itu sampai 5 poin itu didukung oleh kebenaran ayat firman Tuhan. Nah, sekarang kita lihat yang pertama, Tuhan memelihara seluruh alam semesta. Sebenarnya bagian ini sudah sebagian kita singgung minggu yang lalu di dalam penciptaan. Yang pertama, bahwa Tuhan memelihara seluruh alam semesta. Ada 2 ayat yang ingin saya bacakan untuk kita sehubungan dengan pemeliharaan Allah atas alam semesta. Yesaya 46 ayat 10 berkata demikian, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Ayat kedua, Mazmur 135 ayat 6.
Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudera raya. Nah, saudara-saudara sekalian, berdasarkan dua ayat ini, ya, kita menemukan betapa Tuhan berotoritas atas alam semesta. Betapa Tuhan berdaulat atas alam semesta dan segala isinya. Tetapi yang paling menarik adalah ternyata alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan ini, ya, setiap saat dikontrol oleh Tuhan. Setiap waktu ditopang oleh Tuhan. Setiap saat dirawat, dilestarikan oleh Tuhan. Dan setiap saat dipelihara oleh Tuhan. Wow, alam semesta ini tidak ada satupun yang bergerak di luar daripada kontrol Tuhan. Apapun yang terjadi di dalamnya, semua atas izin dan atas kehendak Tuhan. Karena itu tadi ayat mengatakan, apa saja yang dikehendaki, baik di langit maupun di bumi, baik di laut, di samudera raya, di mana saja Tuhan bekerja di dalamnya. Luar biasa bukan? Karena itu dalam peristiwa-peristiwa alam kita nggak perlu kaget mestinya. Kenapa? Karena semua peristiwa alam terjadi atas izin Tuhan, atas pengetahuan Tuhan, dan atas kedaulatan Tuhan. Bahkan peristiwa alam menggenapi pemeliharaan Tuhan justru di beberapa kasus gitu ya. Nah, dari sini kita simpulkan bahwa Tuhan Allah memelihara alam semesta dengan segala isinya. Tidak ada satupun kejadian yang terjadi atau peristiwa yang terjadi di alam semesta ini tanpa izin Tuhan atau di luar kedaulatan daripada Tuhan. Kalau demikian, maka kita pun percaya jika alam semesta ini dalam kontrol Tuhan, dalam kedaulatan otoritas Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan, maka segala isinya pun juga dalam kontrol Tuhan. Termasuk saya dan saudara di dalam kedaulatan dan kontrol Tuhan dan di dalam pemeliharaannya. Puji Tuhan. Ini yang pertama yang dinyatakan oleh Alkitab. Sekarang kita lihat yang kedua, pemeliharaan Allah ya yang tercantum di dalam seluruh kitab suci. Yang kedua adalah Tuhan memelihara sejarah manusia dan memimpin segala bangsa. Tuhan memelihara sejarah manusia mulai dari yang pertama Adam dan Hawa sampai hari ini. Dan juga jadi pemimpin atas segala bangsa yang ada di seluruh dunia. Luar biasa bukan? Ada beberapa ayat yang ingin saya baca, saya hubungkan dengan poin ini. Yang pertama Ayub 12 ayat 23. Berkata demikian, Dia yang membuat bangsa-bangsa bertumbuh, lalu membinasakannya dan memperbanyak bangsa-bangsa, lalu menghalau mereka. Lalu Ayub 36 ayat 31, karena dengan semuanya itu ia mengadili bangsa-bangsa dan juga memberi makan dengan berlimpah-limpah. Dan terakhir Mazmur 22 ayat 29, sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Saudara-saudara sekalian, dari 3 ayat ini sangat jelas kita melihat bagaimana Allah berotoritas, berdaulat, mengontrol, memelihara sejarah manusia dan sejarah bangsa-bangsa. Luar biasa bukan? Nah, misalnya ya tadi dikatakan di situ, Dia atau Tuhan yang membuat bangsa-bangsa itu bertumbuh. Ya, Dialah yang membuat bangsa-bangsa itu bertumbuh. Karena itu kalau kita lihat zaman sekarang, ada bangsa yang majunya luar biasa, tapi juga ada bangsa yang sedang disebut negara berkembang. Ada juga negara yang ketinggalan, saudara ya, negara yang dianggap terbelakang. Tapi tiga kelompok itu dalam pertumbuhan atas izin Tuhan, saudara-saudara ya. Yang kedua, tadi dalam 3 ayat itu dikatakan Tuhan memperbanyak bangsa-bangsa di dunia ini. Itu sebabnya juga kita lihat negara-negara hari ini, ada negara yang berpenduduk luar biasa banyaknya, ada yang berpenduduk biasa-biasa, tapi juga ada yang negara-negara kecil, ya kan? Semua atas otoritas Tuhan, ya, termasuk bangsa Indonesia, salah satu negara yang berpenduduk banyak, ya. Kemudian Tuhan yang juga memberi makan yang berlimpah-limpah kepada bangsa-bangsa. Ya, dari mana kita tahu? Kita lihat negara-negara hari ini di dunia
Ada negara-negara yang kaya, tapi juga ada negara-negara yang kurang kaya atau negara-negara miskin gitu ya, dan sebagainya. Lalu yang keempat, ini merupakan kesimpulan. Dengan jelas pemazmur tadi mengatakan, Tuhanlah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Jadi di sini kita melihat bahwa Tuhan memelihara sejarah, proses sejarah manusia, ya, dan juga proses bangsa-bangsa atau memimpin atas bangsa-bangsa. Nah, pemeliharaan Tuhan ini saudara-saudara, kalau kita baca Alkitab, seluruh Alkitab, tidak hanya terjadi dalam perjanjian lama saja, tetapi juga terjadi dalam perjanjian baru dan sampai hari ini. Pemeliharaan Tuhan itu terus berlangsung. Kapan berakhir kita nggak tahu. Tentu pasti sampai Tuhan Yesus datang. Ya, dunia ini sudah berakhir, gitu ya. Tapi yang menarik adalah bahwa pemeliharaan Tuhan itu, kontrol Tuhan itu, kedaulatan Tuhan itu masih berlangsung sampai hari ini, sampai pada abad di mana kita berada. Sehingga di sini kita melihat satu kesimpulan yang menarik luar biasa, yaitu apa? Sejarah dunia dan sejarah bangsa-bangsa itu bergerak sesuai dengan rencana Tuhan, bergerak sesuai pimpinan Tuhan, saudara. Ini nggak hanya bicara secara global yang begitu besar, tapi juga bicara tentang pribadi-pribadi orang di dalamnya. Bahwa semua kita sedang bergerak menuju dan atas pimpinan Tuhan itu. Luar biasa. Sehingga kalau kita lihat perjalanan kita, seringkali kita terkagum-kagum. Ya, kenapa ya saya bisa sampai di sini hari ini? Waktu kita melihat ke belakang, rasanya nggak mungkin kalau ini rencana saya. Tapi kita melihat, kalau saya ada hari ini, berada di sini hari ini, itu semua atas anugerah Tuhan. Di sini kita melihat, baik secara pribadi, sejarah manusia secara global, bahkan sejarah bangsa-bangsa, Tuhan berdaulat di atasnya. Dia mengontrol, dia memelihara. Luar biasa bukan? Dan ini tertulis dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Sekarang kita lihat yang ketiga. Yang ketiga adalah Tuhan juga memelihara pilihan pribadi dan kemungkinan perubahan dari pilihan itu. Saya ulangi, Tuhan juga memelihara pilihan pribadi dan kemungkinan perubahan dari pilihan itu. Ada dua ayat yang mendukung prinsip ini, yaitu Amsal 16:9 dan Amsal 16 ayat 33. Saya baca. Amsal 16 ayat 9 berkata begini, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Luar biasa bukan? Lalu pasal yang sama ayat 33. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Luar biasa. Saudara, apa arti kedua ayat ini? Sebenarnya dua ayat ini artinya simpel. Tapi ada satu kebenaran yang orang sering nggak nangkep gitu ya. Kebenaran yang terkandung dalam dua ayat ini luar biasa. Apa itu? Kebenarannya adalah bahwa apapun yang menjadi pilihan kita, apapun yang menjadi cita-cita kita, apapun yang menjadi keputusan-keputusan kita, Tuhan tetap memeliharanya. Yaitu memelihara keputusanmu, memelihara cita-citamu tadi, memelihara pilihan-pilihanmu tadi. Tuhan pelihara. Apapun ya, baik yang baik maupun yang jahat. Saya kasih tahu ini rahasia Tuhan. Apapun yang menjadi keputusanmu, Tuhan pelihara. Apapun yang menjadi pilihanmu, Tuhan pelihara. Yang kedua, kebenaran kedua di dalam dua ayat tadi. Sekalipun di tengah jalan, di tengah-tengah jalanmu, terjadi perubahan pilihanmu, terjadi perubahan keputusanmu, terjadi perubahan cita-citamu, Tuhan tetap pelihara. Luar biasa kan? Ini menarik sekali saudara-saudara. Nah, cuma ada pengecualiannya. Kalau perubahan keputusanmu, perubahan pilihanmu itu ada sesuatu yang jahat, Tuhan akan intervensi. Nah, apa intervensi Tuhan? Dia mengintervensi pilihan kita, keputusan kita yang jahat, dengan tetap mengontrolnya. Dengan kata apa? Dia akan menentukan arah langkahmu.
Ini yang dikatakan dalam Amsal tadi. Ya, hati manusia memikir-mikirkan jalannya. Katakanlah kita pikirkan yang jahat gitu ya. Tuhan tetap akan menentukan arah langkahnya. Artinya ketika engkau memikirkan arah jalanmu yang jahat atau pilihanmu yang jahat, keputusanmu yang jahat, ya, saya mau kasih tahu, Tuhan akan mengintervensi, akan menentukan arah langkah. Ya, ini khusus umat pilihan Tuhan loh, menarik ya. Kita kadang-kadang tidak tahu apakah arah jalan ini benar atau tidak. Kita seperti domba kan. Domba nggak bisa melihat jauh. Domba hanya melihat 1 meter 2 meter di depan matanya. Makanya Alkitab memakai ilustrasi domba untuk kita. Kita seperti domba yang nggak bisa melihat jauh, cuma tahu yang apa yang di depan kita. Yang jauh dikit kita udah nggak tahu. Bakal apa kita di sana di ujung jalan ini kita nggak tahu. Amsal mengatakan banyak jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Kita nggak tahu kalau di situ ada maut, kita nggak tahu. Tapi Tuhan tahu. Ketika engkau salah pilih, ketika engkau salah memutuskan, Tuhan intervensi. Dia arahkan arah langkahmu supaya kepada kehidupan. Saudara, menarik ya. Dari Amsal ini dia mengintervensi. Keputusan tetap berasal dari Tuhan yang terbaik untuk kita. Nah, tetapi yang menarik begini. Ketika Tuhan izinkan engkau mengubah pilihanmu, ketika Tuhan izinkan engkau mengubah keputusanmu, Tuhan memelihara engkau, ini tetap tidak meniadakan tanggung jawab kita. Katakanlah aku ini memilih yang salah, katakanlah aku memutuskan sesuatu yang keliru. Saudara, Tuhan memang menentukan, Tuhan memang mengintervensi kita. Tapi kita tetap harus bertanggung jawab atas pilihan kita, atas keputusan kita yang salah itu. Jadi intervensi Tuhan dan arah yang Tuhan tentukan pada kita tidak meniadakan tanggung jawab kita. Nah, ini yang sering kita alami, bukan? Dalam mengikut Tuhan seringkali kita merasa, aduh kok sering salah langkah, salah jalan gitu ya. Tapi saya mau kasih tahu, tapi ujung-ujungnya selalu sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan kita. Tapi apakah kita lolos dari tanggung jawab? Tidak. Kita tetap harus bertanggung jawab dengan apapun pilihan kita. Jadi ini menarik ya. Apapun pilihan kita yang engkau buat, keputusan yang engkau buat, Tuhan tetap kontrol dan pelihara. Tetapi kontrol dan pemeliharaan Tuhan itu tidak meniadakan tanggung jawab kita. Sekarang kita lihat yang keempat. Yang keempat, Tuhan memelihara gereja dan orang-orang percaya atau kehidupan orang percaya. Dari mana kita tahu? Efesus 1 ayat 4 sampai 5 saya baca untuk kita. Efesus 1 ayat 4 sampai 5 berkata demikian. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Nah, saudara-saudara, ayat yang luar biasa terkenal ini oleh seorang bapak gereja yang sangat terkenal bernama Agustinus. Agustinus berkata demikian, bahwa konsekuensi logis daripada pemilihan Tuhan atas kita, Tuhan pasti akan memelihara kita. Saya ulangi sekali lagi. Ini kalimat daripada seorang yang bernama Agustinus. Konsekuensi logis dari pemilihan Tuhan atas kita, maka Tuhan akan memelihara apa yang Dia pilih itu. Wow, luar biasa. Lalu hal yang sama dikatakan oleh John Calvin. Hal yang sama diyakini oleh John Calvin. Kalau kita belajar tentang teologi John Calvin, apa yang dia eksegese daripada Alkitab, luar biasa. Dia katakan begini, orang yang dipilih Tuhan pasti di follow up Tuhan sampai akhir, sehingga ia pasti diselamatkan. Nadanya sama, isinya sama. Setiap orang yang dipilih Tuhan pasti di follow up oleh Tuhan sampai akhir, sehingga ia pasti diselamatkan. Hal yang sama dikatakan tadi oleh Agustinus. Konsekuensi logis dari pilihan Tuhan atas kita, maka Tuhan akan pelihara kita
sampai akhir. Luar biasa bukan? Jadi semua pandangan-pandangan ini dibangun atas kebenaran firman Tuhan. Yesus sendiri berkata, orang-orang yang telah kau berikan kepadaku, tidak ada satupun yang akan binasa. Karena mereka adalah milikku. Dan tidak satupun yang bisa merebut mereka dari tanganku. Itu sebabnya kita percaya bahwa di dalam Kristus ada kepastian keselamatan. Karena terlalu jelas pemeliharaan Tuhan atas kita. Tuhan gak cuma pilih sebelum dunia dijadikan. Enggak. Dia pilih lalu biarkan. Enggak. Dia pilih kita. Dia follow up kita. Dia pelihara kita. Sampai akhir. Orang Kristen kalau mengerti kebenaran dasar seperti ini. Enggak mudah khawatir. Tapi kenapa kita terlalu cengeng dengan iman Kristen kita? Karena kita enggak mengerti firman Tuhan. Luar biasa saudara-saudara. Jadi setiap orang yang dipilih Tuhan, dipelihara, di-follow up, diselamatkan pada akhirnya. Tidak ada satupun gereja Tuhan, tidak ada satupun umat pilihan Tuhan yang dilupakan, yang ditinggalkan, dan yang dibiarkan binasa. Enggak ada. Semua dipelihara sampai akhir. Ini yang keempat. Sekarang kita lihat yang terakhir. Kebenaran yang terakhir, pemeliharaan Allah atas penderitaan dan kejahatan moral. Pemeliharaan Allah atas penderitaan dan kejahatan moral. Ada satu ayat yang menarik untuk dibaca, 1 Tesalonika 3 ayat 3. Berkata demikian, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara hatimu dari yang jahat. Atau terhadap yang jahat. Nah saudara-saudara, ada satu pendapat begini, bahwa sejak zaman purbakala, pergumulan manusia itu enggak pernah berubah. Pergumulan manusia itu selalu berkisar antara penderitaan, kejahatan, penderitaan, kejahatan. Sejak manusia lahir di dunia ini dan ada di dunia ini. Maka ini disebut adalah pergumulan klasik manusia. Apa itu pergumulan klasik manusia? Adalah pergumulan yang bergumul dan bergelut antara penderitaan, kejahatan, penderitaan, kejahatan. Lalu dalam perkembangan manusia ada dua hal yang mencoba untuk mengentaskan pergumulan klasik ini. Pertama itu adalah agama. Manusia mencoba untuk beragama. Dengan beragama dia berpikir dia akan meniadakan penderitaan. Dengan beragama dia berpikir akan meniadakan kejahatan di muka bumi ini. Makanya dari zaman dulu orang menyembah dewa-dewa, menyembah dewi-dewi, dewa-dewi yang katanya Tuhan, memberikan sesajen, terus berdoa dalam waktu yang sangat rutin dengan kesetiaan yang luar biasa. Dengan berdoa, dengan memberikan sesajen, mereka berharap penderitaan manusia lenyap, mereka berharap kejahatan di muka bumi ini lenyap. Tapi dari dulu sampai hari ini penderitaan tetap ada, kejahatan tetap ada. Berarti agama bukan solusi. Hal yang kedua yang mencoba untuk mengentaskan penderitaan dan kejahatan manusia itu adalah filsafat. Manusia bercoba berpikir dengan keras, berfilosofi, berfilsafat untuk menemukan cara keluar, jalan keluar untuk mengentaskan, menyingkirkan yang namanya penderitaan dan kejahatan. Bisakah? Dari dulu juga filsafat selalu bilang tidak ada jalan keluar. Bahkan filsafat manusia itu sampai pada satu titik membuat satu pernyataan kesimpulan yang hari ini tidak memuaskan kita. Kesimpulan filsafat berkata, dunia ini memang tempat pertarungan antara baik dan jahat. Artinya enggak selesai. Nah saudara-saudara, agama tidak bisa menjawab. Filosofi manusia, filsafat manusia juga enggak bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Lalu bagaimana dengan kekristenan? Puji Tuhan. Setelah kita membaca Alkitab saudara-saudara, firman Tuhan memberikan satu jawaban yang jelas tentang hal ini. Bahwa ketika kita belajar firman Tuhan,
Kekristenan atau Alkitab memberikan satu jawaban bahwa adanya penderitaan, adanya yang namanya kejahatan itu adalah realitas daripada dosa. Dan manusia selama hidup di dunia ini akan selalu berhadapan dengan penderitaan dan kejahatan. Tetapi ada satu yang pasti, Tuhan menjamin manusia pilihannya dengan pemeliharaan Allah. Wow, ini jawaban yang luar biasa. Sehingga orang kalau mengerti ajaran Alkitab, mengenal firman Tuhan dengan sungguh, dia gak khawatir. Penderitaan real itu ada, betul. Kejahatan, iya itu juga real di dunia ini. Tapi Tuhan menjamin kita, Dia memelihara kita di dalamnya. Karena itu Tuhan mengontrol kita, Dia berdaulat di atas segala situasi itu. Nah saudara-saudara, sehingga sampai kepada satu kesimpulan begini. Jika Tuhan mengizinkan, maka sebuah penderitaan dan kejahatan pasti terjadi. Tapi jika Tuhan tidak mengizinkan, maka sebuah penderitaan dan kejahatan pasti tidak akan terjadi. Semua atas kontrol Dia. Nah ini yang menjadi berita sukacita buat kita. Karena itu ayat tadi, ingat ya, saya ulangi, 1 Tesalonika 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dari ayat ini ada dua pengertian yang menarik sekali. Yang pertama adalah Tuhan memelihara kita terhadap yang jahat, artinya adalah Ia bisa melepaskan kita, membebaskan kita, menjauhkan kita dari penderitaan dan kejahatan. Ini pengertian pertama. Jadi kalau engkau terhindar dari musibah, terhindar dari penyakit, terhindar dari segala penderitaan di dunia ini, puji Tuhan, Tuhan sedang menghindarkan engkau, Tuhan sedang menjauhkan engkau, melindungi engkau sehingga kejahatan dan penderitaan tidak menyentuh hidupmu. Ini pengertian pertama. Tapi saya mau kasih tahu, pengertian ayat itu enggak selalu yang pertama, bisa yang kedua. Apa itu? Tuhan satu sisi Dia bisa izinkan penderitaan dan kejahatan. Nah ketika Dia izinkan penderitaan dan kejahatan menyentuh hidup kita, ingat, Dia bersama kita di dalamnya. Ini pengertiannya. Maka kata Dia memelihara engkau terhadap yang jahat, itu dua pengertian. Satu sisi Dia selamatkan engkau dari kejahatan, penderitaan. Tapi yang kedua, mungkin Dia izinkan kita mengalami kejahatan dan penderitaan, tapi Dia menyertai kita. Di dalamnya Dia memelihara kita. Aduh, luar biasa Bapak Ibu. Jadi ada kalanya Tuhan menjauhkan kita, melepaskan, membebaskan. Tapi ada kalanya Dia izinkan, tapi Dia menyertai kita. Sehingga kita mengerti Tuhan pun memelihara kita atas penderitaan dan kejahatan apapun di dunia ini. Nah ini 5 hal yang menarik. Dalam seluruh Alkitab dinyatakan pemeliharaan Tuhan kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu. Apa yang tertulis dalam Alkitab menyatakan seluruh kesempurnaan daripada providensia Allah atas kami. Terpujilah Engkau Tuhan, bahwa apa yang kami jalani hari ini, rasakan dan alami hari ini, semuanya masih atas kontrol dan izin Tuhan. Semuanya masih atas pemeliharaan Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah kami dengan hati kami dipenuhi dengan damai sejahtera. Tidak lagi dengan putus asa, tidak lagi dengan ketakutan dan kekhawatiran, tapi dengan sukacita karena kami di dalam Kristus menjamin segala pemeliharaan kami. Berkati jemaat-Mu, berkati hamba-Mu dan kami semua, agar kami terus makin dalam memahami arti dan pengertian daripada Allah memelihara kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Mari kita dengarkan terlebih dahulu pengajaran tatkala perjamuan kudus ditetapkan.
Rasul Paulus berkata kepada orang-orang Kristen di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 30 demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara-saudara sekalian, setiap kali kita mau makan perjamuan, ada hal yang harus kita koreksi dalam diri kita. Karena kita tidak boleh sembarang, harus dilakukan dengan penuh iman. Ada 3 pertanyaan perenungan yang perlu kita renungkan di dalam hati kita. Yang pertama, apakah benar-benar kita sudah bercerai dari dosa, menyesal karena telah berbuat dosa, dan percaya bahwa hanya darah Kristus saja yang dapat menyucikan kita dan membebaskan kita dari hukuman dosa? Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa kita sudah ditebus oleh kematian Tuhan Yesus, bahwa Kristus Yesus tidak bercelah, dan dengan kebenarannya kita telah dibenarkan di hadapan Allah Bapa? Dan yang ketiga, kita harus memeriksa hati kita, apakah dalam sepanjang hidup ini kita mau terus taat dan setia kepada Tuhan, dan berharap akan diperlengkapi oleh Roh Kudus supaya kita dapat berjalan bersama Tuhan sampai akhir. Saya harap kita tundukkan kepala kita sejenak. Mari kita berdoa secara terbuka masing-masing di hadapan Allah. Minta kelayakan akan Allah. Biarlah kita boleh dilayakkan untuk semeja dengan Dia. Ya Allah, inilah kami umat ketebusan-Mu. Setiap kami terbuka di hadapan Allah. Tidak ada satupun yang tersembunyi ya Tuhan. Bahkan tidak ada satu dosa pun yang bisa kami jauhkan dari pandangan-Mu. Kami begitu terlihat dan tidak bisa bersembunyi dari hadapan Engkau. Tuhan, kami mengakui segala kelemahan, segala keterbatasan yang ada pada kami. Kami adalah manusia yang berdosa, yang seringkali banyak cacat dan celah, baik dalam perkataan kami, pikiran kami, perasaan kami, tindakan, perbuatan, bahkan keputusan-keputusan kami. Tuhan, kami bahkan setiap saat bisa mengecewakan hati Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, sucikan semua dosa-dosa yang mengikat, semua dosa-dosa yang membelenggu. Dalam nama Yesus Kau lepaskan, sehingga olehnya kami semua dilayakkan untuk makan dan minum dari roti dan cawan ini. Kami percaya bahwa tubuh Kristus yang telah dihancurkan di kayu salib, yang disimbolkan dengan roti, dan darah Kristus yang dicurahkan, yang disimbolkan dengan anggur, dan ini adalah yang akan terus mengingatkan kami akan kematian Tuhan dan terus mempersekutukan kami dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik jemaat Tuhan, sebelum kita menerima roti dan
anggur. Mari kita naikkan satu pujian sebelumnya, yaitu pujian Pimpin ke Kalpari. Gereja kita punya aturan, bagi mereka yang sudah dibaptis silakan kita menerima sakramen ini. Tapi bagi engkau yang belum dibaptis, mohon bersabar dulu sampai sudah dibaptis baru boleh mengikuti. Kita naikkan pujian ini, bait yang pertama dan bait yang ketiga saja, supaya kita bisa menerimanya. Mahkotailah Raja hidup, mulia bagimu. Ingat mahkota durimu, pimpin ke Kalpari. Jangan lupa Getsemani. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalpari. Bait yang ketiga, ku rela segenap hati memikul salibmu. Terima cawan pahit sertanya, pimpin ke Kalpari. jangan lupa. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalpari. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, mari kita minum bersama-sama. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, tak henti-hentinya kami bersyukur dan berterima kasih. Setiap kali kami makan roti dan minum dari cawan ini, kami akan terus memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ini bukan hanya sebuah mengenang masa lalu, tetapi ini adalah bagian dari iman kami yang paling dasar, bahwa Yesus yang mati, yang olehnya kami diselamatkan. Dan berita sukacita ini akan terus kami beritakan ke seluruh dunia.
Jadikanlah kami garam dan terang, dan juga menjadi kesaksian dan berkat bagi banyak orang. Terus persekutukan kami dengan tubuh Kristus, dan juga dengan tubuh Kristus yang tak terlihat itu, sampai Engkau datang kedua kali. Kuatkan iman kami semua, teguhkan panggilan kami sebagai orang-orang yang percaya, dan kuatkan mereka yang sakit dan lemah, dan oleh bilur-bilur-Mu mereka boleh disembuhkan. Terpujilah Engkau Tuhan atas perjamuan suci hari ini. Setiap umat Tuhan mengalami pengalaman rohani di dalamnya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Puji nama Tuhan untuk berkat firman Tuhan dan perjamuan kudus yang boleh kita terima pada hari ini. Saya mengajak setiap jemaat itu boleh bangkit berdiri dan mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bersama dengan segala gereja di segala tempat dan dari segala abad, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini, menaikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita kembali ke tempat kita masing-masing. Kita pulang dengan damai sejahtera, karena begitu ajaib dan agungnya pemeliharaan Tuhan atas kita. Terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan dan pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai dan memimpin saudara-saudara sekalian hari ini, besok dan seterusnya sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita saleh-salehnya. Amin. Amin. Silakan duduk saat teduh. Ibadah kita selesai. Sampai bertemu minggu yang akan datang. Tuhan selalu